Di Lombok itu kita itu sopan bilang baok, nggak ada yang salah kok gitu. Karena kalau di bahasa Sunda, baok itu artinya itu mohon maaf ya. Jadi ngarios, ngeraos. Waduh, rada-rada mirip ya. Dan juga maknanya sama yang artinya bico. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi nih bareng Ane Maman di channel GF Station atau Good Friend Station, yang artinya stasiun bagi teman-teman yang baik seperti good friend semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bahasa Sunda yang mirip dengan bahasa Sasak Lombok, baik dari pengucapan dan juga maknanya. Wah, tapi sekarang ini adalah part yang kedua. Ada part satunya loh kemarin. Jadi teman-teman yang belum nonton part satunya boleh banget nanti ditonton habis nonton video ini ya. Karena nggak kalah seru juga guys. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita nggak cuma bahas tentang bahasa Sunda dan bahasa Sasak Lombok yang mirip pengucapan dan maknanya, tapi juga ada nih yang kayak rada-rada beda. Dan juga ada yang beda banget. Di sini aku udah ngumpulin 10 kata yang mirip dan 3 kata yang rada mirip ya. Kemudian ada 1 kata yang maknanya itu jauh bertolak belakang sampai bikin ngakak. Nah, mau tahu kata-katanya ada apa aja? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, good friend. Makasih banyak deh buat teman-teman semuanya yang udah dukung channel kecil ini. Dan jadilah saksi ketika nanti channel ini udah sampai 1000 subscriber, guys. Oke, yang pertama kita akan menuju kata yang mirip ya. Di sini yang nomor 1 ada kata milu. Nah, milu di bahasa Sunda artinya ikut, dan di bahasa Sasak Lombok juga artinya ikut. Waduh, sama pengucapan sama makna nih. Kayak misalkan aku pengen milu lah ke pasar gitu. Aku pengen ikut lah ke pasar. Nah, di sini orang Sasak maupun orang Sunda pasti paham ya. Oke, kita lanjut nih ke kata yang kedua. Nah, kata yang kedua nih ada kata ngerios. Wadaw. Kalau di Sunda ngerios artinya bicara, dan kalau di Lombok ngeraos. Jadi agak mirip ya. Di Lombok itu ngeraos juga artinya bicara. Jadi ngarios, ngeraos. Waduh, rada-rada mirip ya. Dan juga maknanya sama yang artinya bicara. Cuman teman-teman jangan terlalu banyak bicara ya. Bicara saja secukupnya. Karena kalau terlalu banyak bicara nanti disangka cerewet sama orang. Diam! Diam! Iya, maaf. Oke, kita lanjut lagi ya ke kata yang ketiga nih. Ada kata na. Nah, kalau na itu di Sunda itu lebih ke kayak kata sambung ya. Yang artinya itu nya. Contohnya, soalnya abi nembe diajar bahasa Sunda selami 2 sasih. Nah, jadi artinya kan soalnya saya belajar bahasa Sunda, baru belajar bahasa Sunda selama 2 bulan. Oh ya, teman-teman, ini kayak disclaimer ya. Kemarin kan aku tuh pergi ke Bandung ya. Dan di sana aku tuh belajar bahasa Sunda sedikit-dikit. Karena di sana aku tuh ada sampai 2 bulanan lah. Jadi lumayan shock juga tuh ketika tahu ada bahasa Sasak Lombok yang mirip sama bahasa Sunda. Nah, dari situ tuh aku baru mulai tuh buat cari tahu nih bahasa Sunda seperti apa. Kok ada yang mirip-mirip sama bahasa Sasak Lombok gitu. Jadinya di sini kita bahas gitu. Dan aku nggak pengen kalau sendirian aku aja yang tahu. Jadi di sini aku share ke video YouTube ya, supaya teman-teman juga banyak yang tahu. Ternyata bahasa kita tuh banyak yang mirip loh gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Oh ya, tadi belum selesai. Nah, di Lombok itu juga katanya itu artinya nya. Seperti misalkan, soalnya bro, aku belajar bahasa Sasak 2 bulan nih gitu. Jadi mirip ya, nah artinya nya juga. Cuma kalau orang Lombok itu biasanya nyebutnya na atau enggak ne. Karena biasanya kalau orang Lombok itu ada huruf vokal A di akhir kata itu berubah jadi e penyebutannya ya. Jadi kayak orang Malaysia gitu loh. Jadi soalnya gitu, mate, apa. Ya, begitu-gitulah pokoknya teman-teman ya. Cuman nggak semua Lombok sih seperti itu. Ada juga yang tetap menggunakan huruf A jelas, bukan diganti jadi huruf E. Kosakata yang keempat, di sini ada kata tangkurak. Aduh, nah ini kalau tangkurak nih biasanya disebut ketika kita lagi kumpul-kumpul tuh sama teman sepergaulan yang udah akrab banget. Jadi kayak kita bilang, "Hei tangkurak." Yang artinya mungkin kan bisa dibilang bodoh gitu ya. Bodoh, tolol gitu kan. Dan sebenarnya artinya kan di Sunda tengkorak itu kepala ya, atau batok kelapa nggak sih? Ya nggak, teman-teman Sunda? Coba kasih tahu kita di kolom komentar. Karena kan di sini aku bukan orang Sunda ya. Di sini aku orang Sasak Lombok asli yang pengen tahu. Jadi kalau ada salah, mohon dimaklumi dan luruskan di kolom komentar ya. Sekali lagi luruskan di kolom komentar. Nah, jadi kalau di Lombok kita menyebutnya itu tangkulak. Beda huruf R sama huruf L-nya aja tuh di tengah. Nah, kalau tangkulak di Lombok artinya batok kelapa. Yang dimana juga kita sering gunakan ketika kita kumpul bareng teman-teman yang udah akrab sepergaulan ya. Jadi kita sebut dia, tangkulak gitu kan. Kamu batok kelapa gitu. Kenapa disebut batok kelapa? Karena dia mungkin melakukan hal yang konyol dan tolol gitu. Sehingga kita mau menyebutnya batok kelapa. Yang dimana batok kelapa itu kan nggak punya otak ya. Jadi kayak orang random tolol gitu aja gitu. Nah, jadi mirip tuh, mirip kadang-kadang penggunaannya. Sekarang kita lanjut lagi nih ke kata yang kelima. Ada kata angsulan. Nah, kalau di Sunda, angsulan artinya itu adalah
uang kembali. Kalau kita belanja terus kita punya kembalian kan, ini angsulannya, ini uang kembaliannya. Nah, kalau di Lombok itu angsul ya. Jadi angsul itu juga sama, yang artinya adalah uang kembalian. Well, sekarang kita lanjut ke next word ya. Dan kata yang keenam di sini ada kata hidung. Waduh, ini baju yang aku pakai ini warnanya hidung, ya enggak? Teman-teman Sunda bener kan pengucapannya? Yang artinya adalah hitam. Nah, jadi kalau di Lombok kita menyebutnya itu bedeng atau bideng. Jadi mirip ya, cuman beda huruf H-nya aja loh di depan. Hideng sama bideng, yang artinya juga sama, hitam. Kemudian kita lanjut lagi nih, kata yang ketujuh guys. Nah, di sini kata yang ketujuh ada kata embe. Embe, ini mudah banget ya buat ditebak. Bener banget good friends. Di Sunda, embe artinya adalah kambing, dan kalau di Lombok kita menyebutnya bembe. Nah, jadi agak mirip tuh, embe sama bembe. Siapa yang bisa menirukan suara kambing? Kemudian di sini ada kata terlas. Kalau kata terlas di Sunda artinya adalah teras atau balkon ya. Misalkan kayak, aduh aku pengen duduk-duduk nih sambil ngopi di depan teras. Aku pengen duduk-duduk sambil ngopi di depan teras rumah misalkan. Nah, di Lombok kita menyebutnya teras ya. Jadi terlas sama teras rada mirip ya. Cuman aku nggak tahu si teras itu lebih ke Indonesia apa sebutannya balkon. Atau itu memang sinonim ya antara teras dan balkon. Cuma kalau di Lombok yang jelas kita menyebutnya teras ya. Teras rumah misalkan. Teras bale yang artinya teras rumah. Kayak gitu. Jadi rada mirip nih teman-teman Sunda. Waduh, aku nggak nyangka banget loh kalau ternyata aku bisa bikin part 2-nya lagi di sini. Karena aku pikir part 1 kemarin itu udah selesai gitu. Ternyata masih banyak. Dan bahkan juga ada good friend yang komen di kolom komentar di video part 1-nya tentang bahasa Sunda dan bahasa Lombok. Ada yang menyebutkan kalau bahasa lembutnya itu lebih banyak lagi yang mirip sama bahasa Sasak. Waduh, jadi penasaran ya. Cuman aku kurang tahu nih. Buat teman-teman yang tahu boleh banget ditambahin di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi nih ke kata berikutnya ya. Aku lupa udah nomor berapa nih. Nanti kita cek lah ya setelah ngedit. Di sini ada kata angkat yang artinya juga adalah berangkat. Kalau di bahasa Sunda, angkat itu artinya adalah berangkat atau pergi. Nah, di Lombok juga artinya adalah berangkat ya. Tapi kita kata angkat ini di Lombok itu lebih sering ke berangkat sih. Kalau pergi kita nyebutnya lalo ya. Jadi kalau kita bilang mau berangkat ke bandara misalkan, mele angkat jok bandara, mau berangkat ke bandara gitu. Kemudian nih ke kata yang berikutnya ada kata nginum. Nginum adalah bahasa Sunda yang artinya adalah minum, dan di Lombok itu kita menyebutnya nginem. Jadi mirip ya, nginem. Nginem artinya juga minum di Lombok. Jadi nginum sama nginem rada-rada mirip yang juga artinya sama yaitu minum. Aku mau nginem ya, aku mau nginem, aku mau minum. Batur sadoya mana? Badai minum. Gitu. Apa sih? Gimana sih? Teman-teman semuanya mau minum juga gitu nggak sih? Aku agak masih belum terlalu lancar ya. Soalnya kan hapunten ya, umpami aya kelepetan tina bahasa Sunda. Soalnya abi nembe diajar bahasa Sunda selami 2 sasih. Jadi ya kalau ada salah-salah atau pronunciation-nya atau cara penyebutannya juga masih salah, kemudian juga logatnya juga agak sedikit aneh gitu. Jadi mohon maaf ya. Namanya kan orang belajar. Dan aku di sana 2 bulan di Bandung dan sekarang udah balik ke Lombok. Jadi pergaulannya kan udah jauh dari Sunda. Cuman di sini aku tetap sih buat sedikit-sedikit belajar dari internet gitu, karena ya gitulah, seru-seruan aja gitu, seneng pengen tahu aja, karena kalau dalam bahasa tuh aku suka banget buat belajar. Oke, sekarang kita lanjut ke kata yang rada-rada mirip tapi nggak mirip-mirip banget. Yang pertama ada kata bedil. Nah, kalau di Lombok bedil itu artinya adalah senapan atau pistol ya, dan kalau di bahasa Sunda artinya itu tembak. Nah, jadi kayak mirip-mirip gitu ya, kan tembak itu lebih ke pistol ya. Dan kalau di Lombok itu bedil itu adalah senapannya, jadi bukan aktivitas tembaknya loh, cuman di sini bendanya yang namanya bedil, pistol ya. Kalau di bahasa Sunda kan mungkin tembakannya itu aja yang namanya bedil ya, menembak. Ya nggak teman-teman Sunda? Coba ntar diberitahu kita ya, gimana lebih detailnya, lebih benernya itu kayak gimana. Di kolom komentar juga pastinya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke kata yang berikutnya, ada kata bodas. Nah, kalau di bahasa Sunda, bodas artinya putih. Dan kalau di Lombok, kita menyebutnya putih ya. Tapi ada kata bodak. Nah, bodak ini artinya adalah kulit yang putih. Kertas ini warnanya bodas gitu kan kalau orang Sunda nyebutnya. Tapi kalau orang Sasak Lombok ya, orang Lombok nyebutnya kertas ini adalah putih.
warnanya putih gitu ya. Tapi kita menyebut bodak ya. Nah, bodak itu untuk kulit yang putih, kayak dia itu putih banget. Nah, itu namanya bodak. Itu kalau di Lombok. Cuma kan ini rada-rada mirip ya. Cuman beda penempatan aja, beda konteks gitu. Kemudian kita lanjut ke kata yang berikutnya. Ini rada-rada mirip juga, tapi beda. Waduh, apa tuh? Sengit. Nah, kalau sengit di bahasa Sunda artinya adalah wangi. Tapi kalau orang Lombok pasti ketawa nih dengernya. Karena kalau sengit di dalam bahasa Sasak Lombok artinya itu pesing gitu loh, bau kencing kayak waduh kok di sini sengit banget ya baunya gitu. Di sini tuh aromanya itu pesing banget gitu, kayak pengen muntah jadinya gitu. Jadi rada mirip ya, miripnya itu karena sama-sama aroma ya, sama-sama bau. Cuman baunya itu loh yang benar-benar jauh. Yang kalau di Sunda artinya wangi, kalau di Lombok Sasak ya, di bahasa Sasak artinya itu pesing. Jadi ntar jangan salah-salah ya kalau misalkan orang Lombok pergi ke daerah Jawa Barat yang menggunakan bahasa Sunda, ataupun juga sebaliknya. Kita lanjut ke kata yang berikutnya. Ini adalah satu kata yang dimana kata ini benar-benar jauh banget itu artinya. Apaan tuh? Lucu sih, karena ini sama-sama bulu loh teman-teman. Waduh, bulu, apaan tuh? Ayo, apa yo? Iya, di sini ada kata baok, guys. Aduh, mohon maaf ya, kalau mungkin kurang sopan gitu ya. Tapi kalau di Lombok itu, kita itu sopan, bilang baok, nggak ada yang salah kok gitu. Karena kalau di bahasa Sunda, baok itu artinya itu mohon maaf ya. Yang artinya itu adalah bulu kemaluan. Karena kalau di Lombok itu artinya apa yo? Artinya itu janggut, guys. Waduh, kayak nih baok kamu ini panjang banget ya sekarang gitu. Waduh, janggut kamu ini panjang banget ya sekarang. Eits, kalau orang Sunda jangan artikan ke sana dulu ya. Ini konteksnya bahasa Sasak. Kok lucu ya gitu ya. Kok bisa mirip pengucapannya, tapi maknanya itu jauh beda. Cuman sama-sama bulu loh gitu. Kalau baok dalam bahasa Sunda itu kan bulu yang di bawah, tetot. Kalau dalam bahasa Sasak Lombok itu bulu yang di atas, yang di sini, yang di bawah mulut, di dagu. Di sini tuh aku bener-bener ngakak waktu ke Bandung, karena kan aku tanya tuh sama teman-teman di Bandung ya, teman-teman yang pakai bahasa Sunda kesehariannya, dan kita tuh sharing tentang bahasa-bahasa kita kan. Akhirnya di situ aku kayak ngakak parah banget sama teman-teman Lombok yang juga kita lagi bareng-bareng liburan ke sana ya. Akhirnya di situ baru tahu kalau ternyata kata baok itu bener-bener penempatannya itu beda banget. Jadi gitu ya good friends semuanya. Di sini kita udah bahas 14 kata dan aku senang banget sih bisa berbagi ini karena serius lah aku nggak pengen tahu sendirian. Aku pengen juga berbagi info ini ke teman-teman semuanya. Oke, kayaknya itu dulu ya. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan video ini dan juga jangan lupa pastikan untuk mensupport channel ini, jadilah saksi ya. Karena channel ini kemarin 1,5 bulan itu ada 30 subscriber aja. Sekarang udah 205 subscriber. Waduh, aku bersyukur banget atas dukungan teman-teman semuanya. Jadi ayo kita lanjut sampai 1000 subscriber ya teman-teman semuanya. Makasih banyak sekali lagi, kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on the next video. Bye guys.